Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prototyping akan menjelaskan materi tentang prototype. Yang pertama, di sini anggota kelompok saya terdiri dari Muhammad Maulana Rizky dengan NPM 151 dan saya sendiri Rory Putra dengan NPM 153 dan Raihan Sajidan dengan NPM 160. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Sajidan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Rory. Saya akan membacakan tentang introduction. Prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan bertahap dan cepat sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Oke, boleh slide selanjutnya. Tujuannya adalah, mohon silakan. Tujuannya adalah satu, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya untuk memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. 3. Evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. 4. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima, dapat membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Keenam, investigasi, eksplorasi, dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda. 7. Stakeholder dapat melihat, menyentuh, dan berinteraksi dengan prototipe. Dan terakhir, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh yang Rory Putra. Ya, selanjutnya untuk itu terima kasih Rayhan Sajidan. Untuk selanjutnya saya akan membaca bagian tahapan dari prototyping. Untuk tahapan prototyping ini terdiri dari lima bagian. Yang pertama ini ada identifikasi. Sebenarnya ini identifikasi kebutuhan, yaitu dalam tahap ini pengembang sistem beserta user akan bertemu dan user akan menjelaskan semua kebutuhan dalam membangun sistem yang diinginkan. Terus yang kedua ini selanjutnya dari prototipe ini akan dibuat. Setelah user menjelaskan semua kebutuhan pembuatan sistem, para pengembang akan membuat proses yang akan dibangun. Terus selanjutnya eh, prototipe ini akan diuji oleh pengembang, akan melakukan pengujian dengan cara membiarkan user yang menggunakan prototipe agar dapat menemukan masalah dalam proses kerja sistem tersebut. Para pengembang hanya akan melihat cara user menggunakan prototipe dan mendengar saran user akan kesulitan dalam penggunaan prototipe. Terus selanjutnya di sini akan memperbaiki prototipe tersebut. Setelah pengembang menemukan masalah, pengembang akan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan dari user. Nah, setelah diperbaiki, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses mengembangkan versi produksi tersebut. Pengembang akan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari user. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Maulana Rizky. Ya, terima kasih untuk Rory Putra. Saya di sini akan menjelaskan yaitu bagian dari keunggulan dari prototyping, yaitu yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan juga user. Lalu yang kedua yaitu user berperan aktif dalam pengembangan sistem. Lalu yang ketiga lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem dan tambahannya yaitu mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Lalu slide selanjutnya ialah kelemahan dari prototyping, yaitu yang pertama, user kadang tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu hubungan user dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu pengembang biasanya ingin lebih cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut
hanya merupakan cetak biru sistem. Untuk materi selanjutnya ialah dimensi prototyping, yaitu yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyajian. Penyajian di sini yaitu dari sebuah prototyping dapat dipertanyakan apakah hasilnya nanti akan dipresentasikan dalam sebuah konteks tekstual atau dilengkapi dengan visual serta diagram yang mendukung alur proses dari sebuah aplikasi. Yang kedua yaitu lingkup atau jangkauan. Prototyping dapat berupa tampilan antar muka secara umum dan juga bisa dilengkapi dengan tampilan yang telah dilengkapi dengan contoh perhitungan ataupun tampilan data. Yang ketiga yaitu executability, yaitu dapat dijalankan. Ya, yang maksudnya yaitu prototyping dapat dikategorikan kompleks, dapat berupa sebagai contoh program setengah jadi yang benar-benar dapat dieksekusi atau dijalankan, sehingga terbentuk sebuah simulasi yang seakan-akan nyata bagi para user. Yang terakhir yaitu mensuration, yaitu pematangan. Prototyping dapat melalui tahap-tahap tertentu hingga mencapai sebuah tahap yang dianggap matang sebelum memulai sebuah proses pembuatan. Materi terakhir yaitu metode prototyping. Metode prototyping di sini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode non-komputer, yaitu metode pembuatan prototyping secara manual atau bisa dibilang tidak menggunakan komputer, yang bertujuan ingin menyatakan gagasan desain dan memperoleh pendapat atas sistem dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua yaitu metode komputer based, yaitu metode ini menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur depan saja yang berpusat pada lebih banyak detail. Dan sekian dari presentasi kelompok prototype. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.